Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi ini, karena kami sudah bangun. Sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan firman Tuhan, sapaan pagi. Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, juga berkati jemaat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di Sapa Pagi ini, kami ambil dari Keluaran pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Namun kami bacakan ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bangsa-Ku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini kami akan bagi 3 hal. Yang pertama ialah janji Allah, ya dan amin. Yang kedua, Tuhan memberikan perintah kepada Musa agar taat dan setia kepada firman Tuhan. Lalu yang ketiga, bangsa Israel sebagai umat pilihan menerima dan mengaminkan perintah-perintah Tuhan dalam menjalani kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang kekasih, pada Keluaran pasal 3, Tuhan sudah menjanjikan kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman, engkau akan menyembah Aku di Gunung Sinai ini. Maka janji Tuhan itu ya dan amin. Di mana pada Keluaran pasal 19 ini bangsa Israel sudah ada di Gunung Sinai. Mereka sudah tiba di Gunung Sinai, melintasi perjalanan yang begitu jauh dari Mesir. Dan mereka sudah melihat berkali-kali Tuhan berkarya dalam kehidupan bangsanya, di mana laut Teberau dibelah, di mana air pahit menjadi manis, di mana roti mana turun, di mana bangsa Amalek dikalahkan, di mana air keluar dari batu. Maka dari itu saudara, begitu baiknya Tuhan, Allah mengasihi umatnya. Dan setelah tiba di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa dan juga kepada umat Israel, kamu harus menjalankan semua yang kuperintahkan agar kamu menjadi umatku, menjadi bangsaku yang kudus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya perjalanan hidup kita tidak ubahnya seperti perjalanan umat Israel. Kita melangkah setelah kita menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak sedikit juga kita menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, di mana kita bersama dengan Tuhan, Dia menyertai kita, maka Dia memberikan selalu solusi, jalan keluar, dan juga memberikan kebaikan, kedamaian, sukacita, dan sejahtera.
Itulah yang diberikan oleh Tuhan. Namun saudara, di balik daripada semuanya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Tuhan menuntut kita untuk terus setia kepada firman-Nya, setia kepada apa yang diperintahkan oleh Dia kepada kita, taat dan melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Itulah merupakan salah satu jaminan kita ini sebagai umat pilihan dan sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya dengan semangat kita mengatakan bahwa ya, aku setia, aku menjalankan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita sekarang ini adalah perjalanan hidup seperti perjalanan umat Israel. Kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi walaupun demikian, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita melangkah sendiri. Maka dari itu Dia katakan, jikalau engkau setia kepada perintahku dan melaksanakan segala yang kuperintahkan, jikalau engkau hidup bersama dengan aku, maka aku juga akan menyertai engkau. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kira-kira kita sebagai umat pilihan menjalankan hidup kita di tengah-tengah COVID-19 ini? Ada satu kisah seorang ibu. Suatu ketika ada seorang ibu datang ke halaman rumahnya, dan ibu itu mengambil sapu dan menyapu. Lalu ibu rumah itu keluar dari rumahnya dan dia melihat ibu itu menyapu halaman. Lalu ibu itu sudah memahami, karena situasi COVID-19 ini, ibu yang menyapu tadi membutuhkan uluran tangan. Maka si ibu rumah tangga itu mengatakan, "Ibu, terima kasih. Ibu sudah menyapu halaman saya. Saya sudah tahu apa yang ibu butuhkan." Maka si ibu rumah tangga tadi memberikan beras, memberikan super mie, dan memberikan sedikit belanja kepada si ibu yang menyapu tadi. Itu adalah merupakan salah satu kepedulian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kepedulian kita menjalankan kehendak Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari sebagai umat percaya, kita tetap setia kepada Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini serasa berat perjalanan hidup oleh karena COVID-19, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita melangkah sendiri. Yesus katakan, "Aku bersama engkau sampai akhir zaman." Maka dari itu Bapak Ibu, kita berdoa, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita melawan COVID-19. Tuhan memberkati, salam sehat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin, kekuatan dalam hidup kami. Berkati kami, berkati pendeta-pendeta GBKP Jakarta Kalimantan, tenaga detaser, Pertua Diaken, Nora Naras, Emeritus Nora Naras, pengurus kategorial di tingkat klasis, dan guru-guru KKR, dan seluruh jemaat GBKP kelas Jakarta Kalimantan, agar mereka menjalani kehidupan hari lepas hari, walaupun COVID-19 belum berhenti. Berkati juga pemerintah kami yang menangani COVID-19 agar Indonesia segera terbebas dari COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.